Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, di sini kita masuk ke bab 24, yaitu web server Apache. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama itu ada install Apache web server, yang kedua ada konfigurasi basic web server, yang ketiga ada konsep virtual host, yang keempat ada konfigurasi port based virtual host, yang kelima ada pengujian domain based virtual host, yang keenam ada membuat subdomain, yang ketujuh konfigurasi domain based virtual host, dan yang terakhir yaitu ada pengujian port based virtual host. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu install Apache web server. Nah, di sini Apache itu adalah salah satu web server yang paling populer di dunia. Nah, Apache ini digunakan untuk menampilkan halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, untuk langkah menginstalnya itu di Linux, Ubuntu atau Debian, itu teman-teman bisa ketikkan perintah sudo apt update, enter, lalu sudo apt install apache 2, lalu di enter. Nah, lalu teman-teman setelah selesai menginstalnya, itu teman-teman bisa jalankan perintah systemctl status apache 2 untuk memastikan Apache-nya itu berjalan. Jadi jika statusnya aktif itu sudah berjalan, jika belum berarti itu belum berjalan ya teman-teman. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi basic web server. Nah, umumnya default root directory Apache itu di /var/www/html. Lalu teman-teman bisa membuat file index.html. Lalu di dalam index.html ini teman-teman bisa ketikkan tanda petik, tanda kurang lebih, lalu H1, lalu tutup lagi. Lalu di sini terserah teman-teman mau ketikkan apa. Lalu jangan lupa di belakangnya itu ditambahkan tanda kurang lebih, lalu slash, lalu H1. Lalu teman-teman bisa sudo tee/var/www/html/index.html. Lalu teman-teman bisa buka Firefox atau browser manapun, lalu ketikkan perintah http://2 kali, lalu localhostnya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada konsep virtual host. Jadi virtual host ini memungkinkan satu server melayani banyak website sekaligus. Nah, di sini itu ada 3 jenis virtual host yang utama, yaitu yang pertama ada port based virtual host. Itu membedakan website berdasarkan port. Misalnya localhostnya kita /2/8080 dan localhostnya kita /2/9090. Lalu yang kedua ada domain based virtual host. Dan ini tuh bisa membedakan website berdasarkan nama domain. Misalnya ika.com dan tugas.com. Lalu yang ketiga ada subdomain based virtual host. Itu membedakan website berdasarkan subdomain. Misalnya blog.ika.com dan shop.ika.com. Nah, dengan virtual host ini Apache jadi fleksibel untuk mengelola banyak situs dalam satu server. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi port based virtual host. Pertama-tama teman-teman bisa mengedit file konfigurasinya dengan perintah sudo nano/etc/apache2/sites strip available
slash portnya teman-teman, lalu .conf. Nah, di dalamnya teman-teman bisa tambahkan konfigurasi. Di sini virtual host, ini portnya teman-teman, terserah. Di sini saya pakai yang 8080. Lalu di dokumen rootnya teman-teman bisa tulis seperti ini, /var/www/port 8080. Lalu untuk server name-nya itu teman-teman bisa ubah hostnya teman-teman. Di sini misal server name ik.com. Lalu bisa ditutup dengan tanda seperti ini, lalu slash, lalu virtual host. Nah, lalu teman-teman bisa mengaktifkan portnya dan perintah sudo mkdir /var/www/port 8080. Lalu teman-teman di dalamnya bisa tambahkan ini sampai index.html. Lalu tambahkan ini juga sudo a2nset port 8080.conf dan sudo system. Nah, lalu di sini teman-teman bisa reload apache-nya dan perintah sudo systemctl reload apache 2. Lalu teman-teman bisa mengakses via http://2 kali localhost-nya teman-teman dan portnya teman-teman. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu ada pengujian domain based virtual host. Nah, untuk domain based virtual host itu nantinya kita tes dengan domain kita. Di sini contohnya domain ik.com. Lalu setelah konfigurasi selesai, teman-teman cukup buka http://2 kali ik.com. Lalu ini tuh dibukanya di Firefox atau browser yang lainnya. Nah, lalu jika tampilan halaman yang kita buat itu ada, teman-teman berarti itu sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu membuat subdomain. Nah, di sini kita juga bisa bikin subdomain. Contohnya blog.ik.com. Lalu teman-teman bisa tambahkan konfigurasi. Di sini konfigurasi apache, yaitu seperti ini ya teman-teman. Berarti ditambahkan server name blog.ik.com. Ini hanya contoh ya teman-teman. Lalu untuk dokumen rootnya itu teman-teman bisa ketikkan /var/www/blog. Lalu bisa diedit file hostnya, itu di sini IP-nya, lalu di sini blog.ik.com. Lalu teman-teman bisa buat folder dan isi konten itu dengan perintah sudo mkdir /var/www/blog. Lalu bisa tambahkan dari echo sampai index.html ini. Lalu teman-teman bisa reload apache-nya dengan perintah sudo systemctl reload apache 2. Nah, lalu selanjutnya itu teman-teman bisa akses http://2 kali blog.ik.com. Nah, lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu ada konfigurasi domain based virtual host. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa buat file konfigurasinya dan perintah sudo nano /etc/apache2/sites strip available /ik.com.conf. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan di sini untuk virtual hostnya, teman-teman bisa tambahkan portnya, terserah teman-teman. Di sini contohnya saya 80. Lalu server name-nya itu namanya teman-teman, lalu .com. Di sini contohnya ik.com. Lalu
di dokumen rootnya itu teman-teman bisa ketikkan /var/www/ik atau nama usernya teman-teman. Lalu bisa membuat folder website itu dan perintah sudo mkdir /var/www/ik. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan echo h1 website ik. Ini bisa teman-teman isi sesuai yang teman-teman inginkan. Lalu bisa ketikkan ini. Nah, lalu kita bisa mengeditnya dengan perintah /etc/host. Nah, lalu kita bisa mengeditnya dengan /etc/host. Nah, di sini untuk yang 127 ini teman-teman bisa masukkan IP-nya, misal 10.10.10.3 atau 2, lalu namanya ika.com. Lalu teman-teman bisa mengaktifkan site-nya dan perintah sudo a2 nsite ika.com. Lalu bisa reload Apache-nya dan perintah sudo systemctl reload apache 2. Setelah itu teman-teman bisa buka http. Setelah itu teman-teman bisa buka di browsernya, yaitu http://ik.com untuk melihat hasilnya. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada pengujian port based virtual host. Nah, terakhir kita coba uji kembali konfigurasi port base-nya. Nah, teman-teman bisa akses di browsernya, yaitu http://localhost-nya itu IP-nya ya teman-teman. Lalu /2 di sini portnya. Nah, lalu kalau tampil halaman yang sudah kita buat tadi, itu berarti konfigurasi port based virtual host-nya itu sukses. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 24 ini. Terima kasih telah menonton sampai habis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.